Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Ila. Di video kali ini saya akan membuat 4 resep kue sekaligus yang cocok banget untuk isian snack box. Yang pertama mau saya buat kue pastel, yang kedua cake salju atau puding busa cake, yang ketiga kue sus buah, dan yang keempat kue lumpur kentang. Nah, mau tahu kan cara buatnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Di sini saya udah siapin 100 ml minyak goreng, kemudian akan saya tambahkan 4 sendok makan margarin. Nah, ini kita masak sampai margarinnya itu meleleh semuanya ya, menyatu dengan minyak gorengnya. Nah, ini udah larut margarinnya, udah menyatu dengan minyak gorengnya. Ini saya sisihkan dulu. Di sini saya akan tuangkan 1 kilo tepung protein rendah. Saya tambahkan 2 saset royco ayam. Ini nggak perlu tambahan garam ya, karena udah gurih. Kemudian saya akan tambahkan 8 sendok makan tepung tapioka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya tambahkan lada bubuk kira-kira setengah sendok teh. Ini diaduk dulu ya, sampai tercampur rata. Oke, udah cukup. Selagi panas, ini kita masukkan margarin dan minyak yang udah saya lelehin tadi. Ini diaduk dulu ya. Saya pakai spatula karena margarin dan minyak gorengnya tadi tuh masih panas ya. Nanti saya lanjut uleni dengan menggunakan tangan. Oke, udah cukup. Saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Ini saya masukkan secara bertahap ya. Oke, ini kita langsung uleni dengan tangan. Kalau misal dirasa lembek, kalian boleh hentikan pemakaian air ya, sampai bisa diuleni ya teman-teman, tapi jangan terlalu lembek. Nah, ini kan airnya kurang, baru saya tambahin lagi. Ini masih ada sisa airnya ya, karena tiap tepung itu kelembapannya berbeda-beda ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai menggumpal dan kalis, tapi nggak perlu kalis-kalis banget ya. Nah, ini ternyata udah pas ya airnya, dan ini 500 ml masih ada sisanya ya teman-teman. Kira-kira ini sisanya 50 ml, jadi penggunaan airnya cukup 450 ml ya. Tapi kalau misal kurang lembek, kalian boleh tambahi aja ya. Oke, ini udah cukup ya. Nih, seperti ini kalisnya, nggak perlu kalis-kalis banget ya, karena ini akan saya diamkan dulu ya selama 30 menit biar adonannya itu rileks dan lentur. Saya tutup dengan serbet bersih agar permukaannya itu tidak kering. Ini didiamkan dulu ya selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian, ini adonannya udah rileks. Kemudian ini akan saya timbang dan saya bagi ya. Untuk isiannya, ini tadi saya udah bikin ya. Saya nggak videoin karena saya udah pernah membuatnya. Untuk resep dan cara membuat isian pastelnya, teman-teman nanti cek aja di kolom deskripsi. Saya cantumin linknya di sana ya. Saya timbang ya, ini beratnya sekitar 32 gram. Nah, ini ya 32 gram. Nah, ini saya bulatin aja seperti ini. Ini kita timbang aja terus semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua, saya bulatkan, saya bagi ya. Totalnya ini jadi 56 biji pastel nanti ya. Sekarang lanjut ke pengisian pastelnya. Di sini saya juga udah siapin ini putih telur ya, sisa bikin roti, jadi saya pakai. Tapi kalau teman-teman mau pakai telur utuh itu lebih bagus ya, lebih enak. Sekarang lanjut kita isi. Ini saya roll dulu ya. Ini kita bentuk bulat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah cukup, udah bagus. Kemudian sekarang akan saya beri isian. Ini saya kasih
sayurnya atau wortelnya sebanyak 1 sendok makan ya. Kemudian saya tambahi dengan telur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita rapatkan dulu di bagian pinggirnya. Dan ini akan saya pilin ya di bagian pinggirnya. Nah, sekarang kita pilin. Nah, seperti ini ya, cantik banget. Lakukan cara yang sama sampai semuanya habis dan selesai. Nah, ini sekarang akan saya goreng duluan ya, saya cicil. Ini minyaknya udah saya panasin. Kita masukkan secukupnya aja. Ini kita siram-siram dengan minyak ya di bagian atasnya agar kulitnya itu beruntusan, cantik, gemoy, dan juga kaku. Ini saya goreng dengan api sedang, cenderung agak kecil ya, tapi nggak kecil banget. Nah, tuh kelihatan ya, kulitnya beruntusan, tandanya pastelnya itu berhasil ya teman-teman ya. Tuh, ini kita tunggu aja sampai di bagian bawahnya itu kecoklatan, nanti baru kita balik. Nah, ini udah mulai kecoklatan di bagian bawahnya, langsung kita balik ya. Tuh, cantik banget. Ini kue pastelnya besar-besar ya teman-teman ya. Makanya hasilnya 1 kilo itu hanya jadi 55 biji. 56 ya. Tuh, gede-gede banget. Ini kita tunggu aja sampai kecoklatan lagi di bagian bawahnya, nanti baru kita angkat. Oke, ini udah mateng ya. Tuh ya, langsung saya angkat. Ini sebelumnya udah menggoreng ya teman-teman ya, cuma nggak saya videoin. Tuh kelihatan ada bekas kotoran juga ya di bawahnya, tuh bekas tepung. Tuh cantik-cantik banget ya, gemoy. Tuh beruntusan kulitnya, tandanya pastelnya itu berhasil. Kemudian lakukan cara yang sama, goreng semua sisa pastelnya sampai habis dan selesai. Nih langsung aja kita siram ya, sama caranya seperti tadi ya teman-teman. Oke, ini udah selesai semuanya ya. Sekarang saya cobain ya, saya buka ya di bagian dalamnya. Tuh, kedengeran nggak? Crispy banget ya, gurih, kriuk tuh ya. Isiannya juga nggak pelit teman-teman tuh ya, banyak. Sekarang mau saya cobain dulu, bismillah. Kriuk. Enak. Meskipun dalam keadaan dingin, ini pastelnya tetap kembung, gemoy, dan berisi ya teman-teman ya. Tuh, cantik banget, kulitnya beruntusan ya. Di sini saya udah siapkan 8 butir kuning telur, dan sebelumnya saya udah pisahin dari putih telurnya ya. Ini nanti untuk campuran puding busanya. Nah, sekarang ini mau saya tambahin gula sebanyak 100 gram. Ini kita mixer dulu sampai gulanya larut, nanti baru tambahin pengembang atau emulsifiernya. Oke, ini kira-kira gulanya udah larut ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh emulsifier. Ini saya kira-kira aja ya. Kemudian kita mixer lagi sampai putih, kental, kaku, dan berjejak. Oke, ini udah cukup. Kemudian tambahkan 100 gram tepung protein sedang. Sebelumnya ini udah saya ayak. Kita mixer lagi dengan speed rendah sampai tercampur rata. Oke, udah cukup. Tambahkan dengan 100 gram margarin yang udah dicairkan. Tambahkan juga pewarna kuning tua sebanyak 2 tetes. Kita mixer lagi sampai tercampur rata dengan speed rendah aja.
Oke, ini udah selesai. Rapikan bagian pinggirnya. Sekarang langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang tuban ya, ukurannya sama, diameter atas 26, bawah 24 ya. Kita tuangin aja semuanya sampai habis. Rapikan semua permukaannya ya, rapikan, ratakan. Oke, ini udah cukup ya. Goyangkan, hentakkan. Oke, sebelumnya saya udah panasin oven ya, ini bentar lagi panas. Kita oven di suhu 175 sampai 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang ya, sesuaikan aja pokoknya dengan oven kalian masing-masing, karena tiap masing panas oven itu berbeda-beda ya. Oke, ini sudah 175 derajat mau ke 200 derajat Celcius ya. Langsung aja saya mau masukkan cake atau bolunya ke dalam oven. Ini saya taruh di rak bagian bawah dulu, nanti di 10 menit pertama saya akan pindahkan ke rak bagian atas ya. Ini kita tutup lagi. Oke, ini udah 10 menit pertama ya. Sekarang saya mau pindahin cake-nya ke rak bagian atas. Oke, kita tutup lagi oven selama 5 menit. Jadi totalnya 15 menit. Oke, ini udah 5 menitan ya. Jadi totalnya 15 menit. Ini udah matang, langsung mau saya keluarkan. Tuh ya, udah matang. Nah, ini dia hasilnya setelah saya keluarkan dari loyang ya. Dan ini juga udah agak dingin ya, cake-nya udah anget. Sekarang saya mau buang pinggirannya agar nanti hasilnya itu lebih bagus ya ketika cake saljunya diiris. Saya buang sedikit di bagian tengah dan pinggirnya ya. Dan bagian pinggirnya di sini juga saya buang ya, bagian pinggir luarnya. Sama seperti di tengah tadi. Oke, ini udah selesai ya, hasilnya seperti ini. Sekarang ini kita sisihkan dulu, lanjut saya akan membuat puding busanya. Siapkan panci, tuangkan 3 bungkus agar-agar swallow ya, mau pakai satelit juga boleh. Ini agar-agar plain atau putih, ini kita tuangin semuanya. Ini kemasan yang per sasetnya itu 7 gram. Tambahkan 200 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam. Ini kita aduk dulu sebentar sampai tercampur rata. Tujuannya agar ketika dituangkan cairan atau santan tidak ada adonan yang bergerindil ya, jadi lebih mudah larutnya. Oke, ini udah tercampur rata kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan 1000 ml atau 1 liter santan ya, kekentalan sedang. Ini kita aduk lagi. Oke, udah cukup. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Dan ini siap untuk kita masak. Ini kita masak santannya itu sampai mendidih ya. Sesekali kita aduk agar santannya tidak pecah. Kita tunggu aja sampai santannya mendidih. Oke, ini udah mendidih ya. Kita aduk. Saya matikan api kompornya. Ya. Ini kita sisihkan aja dulu, kita tinggal sebentar ya, jangan sampai dingin. Sekarang lanjut, saya akan nge-mixer putih telurnya. Siapkan wadah, tuangkan semua putih telurnya. Ini adalah putih telur yang udah kita pisahkan dari kuning telurnya tadi ya. Oke, sekarang kita mixer putih telurnya ya. Kita mixer sampai kaku ya dengan speed paling tinggi. Oke, ini udah cukup ya, udah kaku. Ketika dibalik seperti ini tidak tumpah ya, tandanya udah pas. Nah, sekarang kita masukkan agar-agar yang udah kita masak selagi panas ya. Ini mendidih, langsung kita masukkan ke dalam putih telurnya.
Saya ambil dulu ya daun pandannya. Oke, sekarang kita mixer lagi ya. Ini saya mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata. Kemudian di sini saya akan tambahkan pewarna hijau secukupnya sampai warnanya itu dirasa pas ya. Oke, ini udah cukup. Sekarang langsung aja kita tuangin separuhnya dulu ya. Ini adalah loyang ukuran yang sama dengan loyang yang kita buat untuk membentuk cake-nya tadi ya. Rapikan permukaannya ya, ratakan seperti ini. Oke, udah cukup. Kemudian kita taruh cake yang udah kita bikin tadi di tengah ya. Kita pasang di tengah-tengah seperti ini, kemudian ditekan ya. Kemudian kita tuangkan semua sisa puding busanya sampai habis, sampai semuanya tertutup ya. Kita rapikan ya bagian atasnya atau permukaannya. Oke, udah selesai. Nah, sekarang ini mau saya simpan ya, setelah ini 2 jam di dalam kulkas agar lebih cepat ngeset. Tapi kita biarkan dulu 30 menit di suhu ruang seperti ini agar panasnya itu menurun ya, sampai hangat dulu. Kemudian baru kita masukkan ke dalam kulkas selama 2 jam. Lalu setelahnya bisa kita iris dan potong. Setelah 2 jam kemudian ini sudah ngeset ya. Ini baru aja saya keluarkan dari kulkas. Sekarang langsung aja mau saya keluarkan dari cetakannya atau loyangnya. Langsung saya balik ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Tuh. Bagus banget ya. Full tuh ke atas ya. Tinggi. Langsung aja sekarang mau saya potong ya. Sekarang saya ambil dulu ya belahannya agar teman-teman tahu belahannya, teksturnya ya. Tuh, kelihatan kan? Cantik banget ya. Pori-porinya halus. Ini ada yang berongga seperti ini karena tadi kurang rapet ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tuh ya, cantik banget kan, padat ya, rapet. Ini juga sangat kokoh. Tuh ya. Ya, langsung aja ini mau saya iris. Oke, ini dia hasilnya setelah saya iris-iris ya. Tuh kelihatan puding busanya, pori-porinya sangat kecil ya. Kelihatan cake saljunya ini juga kokoh ya. Cake-nya juga sangat lembut. Pertama kita buat kulitnya dulu. Tuangkan 125 ml air putih. Tambahkan 60 gram margarin. Setengah sendok teh garam. Nah, kemudian ini kita masak. Kita masak sampai margarinnya meleleh ya, mencair. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, kita matikan kompornya. Kemudian tambahkan 75 gram terigu protein sedang. Ini kita aduk secara cepat agar tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal. Nah, kita aduk sampai kalis seperti ini ya, sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini udah selesai, kita dinginkan. Dan ini udah dingin, kemudian pindahkan ke wadah seperti ini. Tambahkan 2 butir telur. Ini telurnya kita pasang secara bertahap ya. Ini telur pertama, kemudian kita mixer.
Nah, kalau udah tercampur, kemudian tambahkan telur yang kedua. Kemudian kita mixer lagi sampai semuanya tercampur rata. Di resep kali ini saya nggak pakai baking powder ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah tercampur dan menyatu. Kemudian ini akan saya masukkan ke plastik segitiga. Kalau udah semua masuk, kemudian kita ikat dan rapatkan seperti ini. Dan ini nanti ujungnya kita gunting. Saya udah siapin loyangnya, kemudian olesi dengan margarin. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini saya gunting ujungnya. Kemudian kita semprot dan isikan ke loyangnya. Kita bentuk melingkar seperti obat nyamuk ya. Kemudian kita isi semuanya sampai adonan habis. Lakukan cara yang sama seperti di video. Satu resep ini biasanya jadi 7 pieces. Ini saya jadikan 9 ya, karena terlalu besar kalau dijadikan 7. Dan tentunya flanya nanti juga kurang, tapi nggak apa-apa, kalian bisa bikin setengah resep lagi kalau kalian mau penuh flanya dan banyak isinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kalian ingin penuh ngisi flanya, kalian bisa tambahin lagi, bikin flanya setengah resep ya, dari resep yang saya cantumkan di deskripsi. Untuk resep nanti saya juga tulis di kolom deskripsi ya. Untuk bahan kulit dan bahan flanya lengkap ada di deskripsi. Nah, ini udah saya panasin ovennya. Kemudian kita masukkan, saya taruh di rak bagian atas aja. Ini saya oven selama kurang lebih 30 menit atau kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Karena ini oven saya cepat panas, saya taruh di bagian atas aja. Nah, ini hasilnya udah matang. Kalian bisa lihat, nggak terlalu ngembang ya, tapi ini empuk banget, enak, gurih. Ini hasilnya juga bagus ya, cantik. Dan ini kita sisihkan dulu, lanjut kita bikin bahan flanya. Tuangkan 250 ml susu cair. Tambahkan 30 gram maizena. 45 gram gula pasir, sekitar 1/4 sendok teh vanila cair. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya rata. Nah, kalau udah rata, kemudian kita masak ya. Ini saya udah hidupin kompornya. Pakai api sedang cenderung kecil. Ini kita aduk terus sampai mengental. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya, mengental. Ini kita aduk terus, jangan ditinggal agar tidak gosong bagian bawahnya. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Kita aduk terus, masak dengan api sedang cenderung kecil.
Ini saya tunggu sekitar 6 menit ketika margarin sudah dimasukkan ya. Nah, kalau udah seperti ini, sudah siap, sudah matang. Dan ini sudah hangat. Kemudian ini akan saya masukkan juga ke plastik segitiga agar lebih mudah untuk mengisi flanya ke dalam sus. Kita ikat bagian atasnya. Kemudian gunting bagian ujungnya. Kemudian kita isi semua susnya sampai semua flanya habis ya. Ini saya ngisinya dikit-dikit aja karena flanya kurang. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok. Karena seharusnya ini jadi 7 pieces ya. Dan ini yang satu udah dicomot duluan sama anak saya. Kemudian ini saya bawanya pakai jeruk, kiwi, dan cherry. Karena nggak ada anggur, saya pakai cherry aja, atau kalian bisa pakai buah sesuai selera. Kemudian kita tata buahnya di atas flanya. Untuk buahnya kalian bebas mau pakai buah apa aja sesuai selera. Karena kebetulan adanya ini di kulkas, jadi saya pakai jeruk, kiwi, dan cherry aja seadanya ya. Nah, ini udah selesai semua. Saya tata buahnya di atasnya. Cantik hasilnya. Kalau kalian ingin lebih glowing, kalian bisa tambahkan Nutrijel atau jelly, kemudian siramkan di bagian atasnya. Dan ini hasilnya. Cantik banget ya, lembut. Di sini saya udah siapin 2 butir telur utuh dan 2 butir kuning telur saja ya. Kemudian ini akan saya tambahkan 500 gram gula pasir. Nah, ini akan saya mixer dulu sampai gulanya itu lumayan agak larut ya. Kita mixer dengan speed rendah aja ya. Pokoknya gulanya itu sampai agak larut. Nah, kira-kira seperti ini ya, cukup sampai kental seperti ini ya, agak larut ya, nggak perlu yang larut banget karena bisa mengembang teman-teman. Sekarang kita tambahkan 1200 ml santan, tapi ini kita tuangin separuhnya dulu ya, nih separuhnya ya. Kita mixer sampai tercampur rata. Oke, udah cukup. Kemudian tambahkan 1 kilo kentang yang udah dikukus dan dihaluskan ya. Tambahkan juga 500 gram tepung protein sedang. Nah, sekarang ini kita mixer lagi sambil lalu nanti kita tambahkan santannya juga ya. Ini di mixer pakai kecepatan rendah aja biar nggak muncrat kemana-mana. Kemudian kita tambahkan santannya sedikit demi sedikit ya, nanti sampai semuanya santannya itu habis. Oke, ini udah cukup. Kemudian saya tambahkan margarin cair sebanyak 200 gram ya. Dan saya tambahin juga pewarna kuning telur secukupnya aja. Tujuannya biar warnanya itu lebih keluar, lebih cantik ya. Dan ini kita mixer sampai tercampur rata. Oke, ini udah cukup ya. Sekarang mau saya tuangin ke gelas ukur ya, nanti biar mudah mencetaknya. Oke, sekarang langsung mau saya cetak karena cetakannya udah panas ya.
Ini cetakannya udah panas ya, saya kasih margarin sedikit ya. Kita tuangin sampai penuh. Langsung saya tutup, tunggu sampai setengah matang, nanti baru kita topping dengan kismis ya. Ini saya cetak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah beberapa saat, ini kue lumpurnya udah setengah matang ya. Langsung aja saya kasih topping kismis di bagian tengahnya. Kita tutup lagi dan tunggu sampai matang. Setelah beberapa saat ini udah matang ya. Tuh. Langsung aja mau saya angkat, saya keluarkan dari cetakannya. Tuh ya. Cantik banget ya. Ini besar, jumbo tuh ya. Tuh, garingnya juga pas ya. Tuh. Tuh ya, cantik banget. Ini kita keluarkan semua kue lumpurnya dari cetakannya ya. Kemudian kita oles lagi sebelum mencetak kembali ya. Lakukan cara yang sama sampai semua adonan kue lumpurnya habis dan selesai. Setelah beberapa saat, ini kue lumpurnya udah setengah matang lagi. Kemudian saya kasih topping kismis di bagian tengahnya. Kita tutup lagi dan tunggu sampai benar-benar matang. Kalau udah matang seperti ini, langsung aja kita angkat, keluarkan dari cetakannya ya. Tuh kalian lihat kue lumpurnya sangat lembut ya. Dari teksturnya aja ya kelihatan tuh benar-benar lembut. Kue lumpurnya ini juga besar ya, jumbo. Nah ini dia hasilnya setelah selesai saya cetak semua. Wanginya tuh kemana-mana ya. Langsung aja ini kita review dan cobain. Tuh ya kelihatan kue lumpurnya ini sangat besar ya. Kelihatan juga kalau kue lumpurnya ini sangat lembut ya. Saya coba buka ya. Tuh ya. Kelihatan kan sangat lembut tuh ya. Untuk teksturnya tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Saya cobain dulu. Bismillah. Lembut banget ya. Enak banget. Lembut, ini benar-benar lembut, kalian harus cobain. Lumpurnya tuh jumbo ya, warnanya juga cantik ya. Kentangnya tuh kerasa banget. Benar-benar lembut. Pokoknya teman-teman harus cobain. Tuh, dari satu resep ini tuh jadi sebanyak ini, banyak banget ya, kurang lebih 40 biji ya teman-teman ya. Menghasilkan kue lumpur yang besar-besar ya, jumbo tuh ya. Tuh kan ya, bagus banget ya. Ini cocok banget untuk berbagai macam acara, untuk acara arisan, hajatan, tasyakuran, ataupun suguhan. Pokoknya ini cocok banget semuanya di segala acara. Oke, saya udahin dulu ya videonya. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa untuk terus bantu support saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!